Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Selamat datang di webinar Man and Brain dalam rangka memperingati World Mental Health Day tahun 2020, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Dan kita lagi buat beberapa gitu, beberapa rangkaian webinar yang mungkin akan kita adakan sampai akhir Oktober ya. Tapi maksudnya kita nggak langsung kumpulin di satu hari, tapi kita cicil selang beberapa hari. Ini yang kedua, semalam yang pertama perdana, hari Selasa nanti ada mengenai menyusui kaitan dengan baby blues. Lalu mungkin minggu depannya ada psikiater, Dr. Feli yang mau sharing juga. Ada juga tentang adiksi juga. Nanti minggu depannya lagi, banyak deh pokoknya. Nah, kita juga punya program free counseling di Mind and Brain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang join gitu ya, nanti bisa di-share juga barangkali ada yang butuhkan. Sekali lagi untuk acara live kita kali ini, teman-teman peserta nggak perlu menyalakan videonya, jadi nanti cukup mendengarkan paparan dari pembicara Mbak Citra. Dan kalaupun ada tanya jawab nanti bisa melalui chat ya. Nggak perlu nunggu selesai. Kalau ada yang mau ditanya, jadi silakan di chat aja langsung gitu ya. Kurang lebih maksimum paparan beserta diskusinya adalah 1 jam ya, Mbak Citra ya. Jadi jangan lama-lama. Supaya compact gitu. Yes. Oke, masih ada beberapa yang di waiting room, jadi bisa tolong dibantu. Saya belum kenalin diri ya, lupa tadi. Berasa udah terkenal kan si Mas Firman ini. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis, saya founder dari Mind and Brain, saya juga praktek juga di beberapa tempat di Brawijaya, di Rumah Sakit Brawijaya Duren 3, di Personality Development Center, ngajar juga di beberapa tempat lah di kampus. Dan pembicara kita kali ini adalah, sebentar, saya pindah spotlight. Mesti kayak gitu ya? Replay spotlight. Mbak Citra. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dirimu di spotlight ya? Iya. Mbak Citra ini sekarang kalau dari data yang saya punya, psikolog di LPTUI. Yes, betul. Lembaga Psikologi Terapan di Salemba ya? Lalu juga di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Yap, betul. Rumah Sakit Ananda Bekasi. Di Behave Clinic di Kuningan ya? Yap. Dan jadi konsultan di salah satu NGO. Lulus dari Universitas Indonesia tahun 2014. Yes, 15. 15, oke. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, karena sudah ada yang join, waktu dan waktu mau langsung ada paparan dulu atau diskusi aja kali diskusi ya? aja. Sama ada iklan. Ada iklan. Sembari Firman mengurus iklannya, paling aku mau jelasin ya, kalau di kali ini tuh sifatnya lebih ke kita bentuknya diskusi. Aku dan Firman akan ngobrol tentang beberapa hal yang udah disampaikan ini di Instagramnya, di caption yang Firman cantumkan di Mind and Brain, apa-apa aja yang perlu diketahui tentang psikolog, profesi psikolog, dan layanan yang diberikan, kapan harus ke psikolog, judulnya kan itu ya. Nah, nanti itu yang akan kita bahas nih satu persatu. Dari polling-polling atau survei yang kita berikan ke teman-teman lewat sosial media, selama ini tuh dugaannya apa gitu, kapan aja saat-saat yang pas untuk ke psikolog. Lalu mungkin ada yang sampai masih bingung sampai sekarang kalau apa sih bedanya psikolog sama psikiater, mungkin saja kan masih bingung mendasarnya apa. Tadi karena Mas Firman udah nyebutin nih ada psikolog, ada psikiater, apakah itu hal yang sama atau apa bedanya. Lalu yang lu sebutin apalagi kapan ke psikolognya, apa yang akan dilakukan kalau kita ke psikolog, di konseling itu diapain aja sih, terus bagaimana prosesnya, sama terakhir kalau ada anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang masih resisten buat ke psikolog, apa yang bisa dilakukan? Oke, kita di spotlight berdua nih, Bucis gue baru tahu bisa di spotlight berdua. Oke. Mungkin
kalau kita bicara mengenai psikolog, mungkin dari Mbak Citra bisa sharing kali. Mhm. Kira-kira, oh jadi gue doang yang di spotlight. Nggak apa-apa, Mas, kan nyaman di spotlight ini. Kira-kira kalau Mhm, misalnya orang mau terapi ke psikolog gitu ya atau iya. treatment itu tahapannya apa dulu? Oke, itu juga yang sering orang akhirnya membuat jadi resisten ya, Mas. Maksudnya buat jadi terkendala karena nggak tahu nih mau diapain dan Mhm, takutnya beberapa nih dari yang, aku peroleh misalnya nih teman-teman dari orang klien-klien kita menyebut, orang yang menggunakan jasa kita klien ya. Kita nggak menyebutnya pasien, kita menyebutnya klien. Dari klien-klien ini mereka takut akan diapa-apain, diapa-apainnya pun ketika ditanyain lebih lanjut itu bakal kayak takutnya dihipnotis gitu. Takutnya ntar ngomong sesuatu yang dia nggak pengen ngomongin gitu. Terus kayak, aku nggak tahu nih teman-teman di sini apakah berpikir hal yang sama kalau psikolog akan melakukan itu atau beda lagi? Silakan di komen atau di chat aja yang teman-teman pikirkan ketika ketemu psikolog tuh bakal diapain sih gitu. Itu silakan dituliskan di chatnya. Kalau mau dijelasin mungkin gue jelasin secara garis besar dulu kali ya, Man. ya boleh. Nah, secara garis besar ketemu psikolog itu kayak, mmm nggak bisa dianalogiin ketemu dokter sih, tapi kayak ketemu profesional lainnya, which is, teman-teman harus bikin appointment atau perjanjian dulu dengan tim kami biasanya, ada appointment-nya dulu, lalu, akan dijadwalkan sesuai dengan, ketersediaan waktu psikolognya dan ketersediaan waktu teman-teman di pertemuan pertama. Nah, ini juga nih, Man, yang Hmm. kadang orang tuh mikirnya kalau habis pertemuan pertama terus nggak datang lagi gara-gara ngerasanya, "Gue diajak ngobrol doang," gitu. Itu, yang orang akhirnya mikir, "Gue nggak diapa-apain, gue diajak ngobrol doang." Di pertemuan pertama, itu mayoritas, itu kita memang melakukan anamnesa aja nih teman-teman. Anamnesa itu kayak kita menggali data dari teman-teman, permasalahannya apa sih yang membuat teman-teman ke psikolog, apa yang bisa kami bantu. Biasanya lebih ke mayoritas waktu di pertemuan pertama itu kami membicarakan, kita akan membicarakan hal itu. Nah, apakah itu nggak ada apa-apanya atau, nggak akan berdampak apa-apa, mungkin ini perlu diperinci lagi. Karena sebenarnya dengan menceritakan sesuatu, itu secara tidak langsung, si kliennya itu sebenarnya menata kembali pikirannya nih. Jadi bukan berarti tidak apa-apa, tapi sebenarnya ada yang terjadi di dirinya teman-teman ketika ngobrol dengan psikolog. Karena kami tentunya menanyakan hal-hal yang sebenarnya bertujuan untuk membuat teman-teman menggali lebih dalam permasalahannya apa, mengetahui hal-hal apa saja yang perlu digali atau dipertanyakan ke diri sendiri, sampai akhirnya mungkin perlahan bisa mungkin masalahnya masih ada, tapi sudah lebih jelas hal-hal apa atau kalau ada di pertemuan pertama yang belum sampai kepikiran solusi atau langkahnya bisa jadi, tapi ada yang sudah sampai ke sana. Kalau yang belum pun setidaknya dia akan lebih jelas dengan masalahnya apa. Jadi kalau teman-teman nantinya mencoba menggunakan jasa psikolog, di pertemuan pertama kami memang mayoritas akan melakukan anamnesa dan kalau untuk beberapa yang belum tahu, psikolog itu akan seperti apa, biasanya kita akan inform consent dulu nih menjelaskan bahwa kerahasiaan data terjamin, kayak kita akan menggunakan data sebatas hal-hal yang perlu untuk dibincangkan. Kalaupun nanti perlu dibincangkan dengan pasangannya, teman-teman, suami atau istri atau ayah atau ibu itu kita akan tentunya akan meminta kesediaan teman-teman dulu nih mau atau enggak hal ini di-share ke orang-orang terdekatnya. Gitu. Di pertemuan pertama kurang lebih gitu. Dari pertemuan pertama ini biasanya nantinya di akhir pertemuan kita akan bekalkan beberapa keterampilan atau tips-tips praktis nih Hmm. yang bisa teman-teman lakukan di rumah atau PR-PR kita menyebutnya, yang bisa membuat teman-teman selama di rumah nantinya di selang waktu pertemuan atau konseling berikutnya itu bisa melakukan sesuatu untuk memproses dirinya sendiri juga. Nah, lalu kita juga akan menyebutkan biasanya di akhir pertemuan pertama akan disebutkan bahwa kira-kira akan berapa kali bertemu untuk case ini, kalau ada gambaran nanti akan di tiap-tiap pertemuannya akan melakukan apa-apa saja rancangan kegiatannya. Kalau memang Hmm. spesifik perlu terapi-terapi tertentu, tentunya pendekatan terapi kita beda-beda ya. Misalnya yang aku kuasai dengan yang Firman kuasai juga beda. Kita akan jelaskan terapi kita ini apa sistemnya seperti apa yang diharapkan dari teman-teman dan yang akan kita lakukan. Tapi pada prinsipnya kalau ketemu psikolog itu kedua belah pihak
harus aktif nih dari yang kliennya dan juga kita ya, Man, ya. Maksudnya klien nggak bisa menyerahkan sepenuhnya. Jadi fungsinya kami hanya sebagai fasilitator. Jadi kita jelasin dan teman-teman nanti juga aktif nih di sepanjang proses konseling dan proses terapi, kalau kita menyebutnya psikoterapi, teman-teman juga aktif menggali, aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sepakati atau kita anjurkan dilakukan selama proses di ruangan maupun di rumah gitu. Jeda waktu tuh juga akan ada biasanya tugas-tugas yang kita lakukan. Gitu. Oke, Kalau ditanya, gimana, Mas? jadi ada anamnesa gitu ya di sesi awal biasanya Mhm. ngobrol di assess gitu ya. Iya, ditanya ya Hmm. ditanya apa yang perlu Anamnesa tuh dibantu, anamnesa tuh sebenarnya menggali data ya. gali data ya, nanya apa yang perlu sebenarnya praktisnya kita nanya apa yang bisa dibantu, kapan keluhannya Hmm. mulai, lalu apa simptom-simptomnya yang Hmm. dirasakan, gitu. Kalau sudah ada dampak, siapa saja yang sudah terkena dampaknya atau mengeluhkan hal itu, gitu. Oke, Lebih oke. Tapi seperti itu. kalau misalnya artinya tuh buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog itu jadi gambaran bahwa di sesi satu tuh memang akan banyak pertanyaan untuk menggali simptomnya apa aja gitu ya. Mhm, Udah terimbas sampai mana aja supaya bisa iya, menentukan nanti ke depannya kira-kira programnya akan seperti apa, betul. terus apa saja yang akan dilakukan, terus biasanya ada tips praktis untuk sesi awal ya biasanya ya? Yes, yang bisa dilakukan di rumah. Oh, sama juga basically sih lu boleh konfirmasi mana yang aku lakukan itu kita nggak kaku harus anamnesa. Kadang ada beberapa case yang kliennya di sesi awal tuh bahkan belum belum begitu nyaman untuk langsung terbuka menceritakan masalahnya. Kita akan sangat fleksibel untuk apa yang ingin dia ceritakan dulu, apa yang ingin dia bagi dulu, gitu. Hmm, Jadi jangan worry kalau misalnya mau bawa keponakannya atau anaknya masih remaja, yang which is anak remaja kan tidak akan langsung bercerita nih. Biasanya oke. kita akan punya cara dan strategi untuk membuat sebenarnya building trust ya. Bisa jadi sesi Oke, awal itu building trust aja, membangun kedekatan dan kepercayaan. oke. Ya karena kan mau nggak mau kan kita ketemu orang asing ya, psikolognya kan asing Mhm. gitu ya. Yes. Berarti kalau misalnya, eee, ada orang di sini atau teman-teman di sini yang, tertarik mau datang ke psikolog, Mhm itu kira-kira kapan waktu yang tepat? Maksudnya pada mhm. tahap apa nih? Apakah memang, Mmm, ketika lagi nggak ada masalah kita datang boleh atau gitu ya. ketika ada masalah yang berat kita baru datang atau gimana yang dari pemahaman Mbak Cika? Oke. Nah, kalau ini kebetulan pertanyaan